Oke, hello guys. Sekarang kita berada di video kedua dari The Primal Brothers dengan saya Kurnia Bijaksana. Oke, di video kali ini saya mau bahas ada beberapa mitos diabetes ya. Ini berlaku untuk diabetes tipe 2, mungkin sedikit relevan dengan diabetes tipe 1, tapi pada notabene kita fokus di diabetes tipe 2 ya. Oke, ada beberapa mitos yang akan saya bahas dan saya akan jelasin ya secara sedikit penjelasan kira-kira secara ilmiahnya kayak gimana, sehingga apakah mitos itu benar atau enggak, dan kalaupun benar batasannya kayak gimana, kalau enggak batasannya kayak gimana. Oke, siap, kita bahas pertama ya. Saya ada 4 nih ya, ada 4 mitos tentang diabetes. Yang pertama, diabetes nggak boleh makan ini itu. Misalkan nggak boleh makan gula, nggak boleh makan yang manis, nggak boleh minum kopi, nggak boleh minum teh, nggak boleh minum manis, atau nggak boleh makan, misalkan nggak boleh makan daging, nggak boleh makan segala macam. Itu mitos yang pertama, diabetes nggak boleh makan ini itu gitu ya. Yang kedua, kalau udah sekalinya kena diabetes harus suntik insulin terus atau makan obat. Biasanya itu metformin atau glimepiride atau segala macamnya lah. Pokoknya kalau udah kena diabetes harus obat terus sampai seumur hidup gitu. Lalu yang ketiga, diet tertentu itu paling bagus buat diabetes. Jadi ada yang sempat, kalau misalkan teman-teman lihat mungkin di YouTube juga banyak ya tentang diet keto, atau misalkan harus diet carnivore, diet paleo, atau yang very low carb diet, atau mungkin harus intermittent fasting atau segala macamnya. Pokoknya diet-diet tertentu itu paling bagus buat diabetes. Yang keempat, diabetes nggak boleh puasa. Oke, kita bahas semuanya, empat-empatnya. Dan saya akan mereferensi pada pengalaman saya pribadi. Sehingga jadi kalau misalkan ada apa-apa, jangan dijadikan sebagai acuan medis banget. Selalu konsultasikan dulu ke tenaga kesehatan yang berpengalaman dan memang di ahlinya, di bidangnya. Karena kalau saya, ya ini saya cuma sebuah cerita dari seorang yang sedang melawan diabetes. Survivor pun belum tentu, tapi sedang perjalanan ke sana mudah-mudahan. Oke, empat-empatnya tadi daripada saya bahas satu-satu, mending saya jelasin kenapa sih diabetes itu gitu. Dan kira-kira kenapa mitos itu bisa muncul. Memang di diabetes kita nggak boleh makan sembarangan. Kita nggak boleh misalkan makan nasi kayak porsi, biasanya kalau istilahnya kan porsi tukang beca atau porsi kuli yang makannya langsung banyak banget, sekali makan langsung 2 piring gitu. Itu ya bahaya, ya namanya diabetes. Diabetes itu kan punya kelemahan atau kekurangan dalam sel tubuh merespon insulin. Jadi gampangnya adalah saat kita makan apapun ya, kita makan, terutama yang karbohidrat, misalkan nasi gitu atau gula, itu kan masuk ke lambung, dicerna, habis dicerna dia akan berbentuk sebagai glukosa atau gula darah. Dia keluar dari lambung ke usus kecil dan nanti mulai keluar ke gula darah, diedarkan di gula darah. Diedarkan di pembuluh darah. Jadi sebagai gula darah. Saat gula darah udah mencapai level tertentu gitu ya, insulin akan dikeluarkan oleh pankreas. Terus dari situ gula darahnya masuk ke dalam sel-sel tubuh, ya enggak? Sel-sel tubuh. Jadi diabetes itu kondisi di mana insulin udah di pembuluh darah nih, tapi sel-sel tubuh nggak bisa nerima si gula darah yang udah dicampur sama insulin tadi untuk sebagai nutrisi untuk hidup gitu loh, kayak gitu. Alasannya kenapa segala macam banyak banget, dan itu detailnya lebih panjang lagi, tapi pada umumnya gitu. Saat gula masuk ke dalam darah, insulin masuk, ini ibaratnya dikunci terus masuk ke dalam sel. Gampangnya kayak gitu ya. Itu kondisi normal. Kalau diabetes itu nggak bisa masuk ke dalam sel. Atau mungkin di diabetes tipe 1 pankreas nggak bisa ngeluarin insulin. Atau di diabetes tipe 2 juga mungkin insulinnya kurang banyak atau gimana gitu. Intinya adalah kekurangan atau kelemahan ya, kelemahan dalam menerima gula yang sudah dipadukan dengan insulin ya. Saya apakah itu reaksi kimia atau enggak, saya kurang tahu detailnya. Tapi intinya gula dan insulin itu nggak bisa masuk ke dalam sel tubuh. Nah, karena udah nggak bisa gitu, akhirnya kebanyakan gula di dalam darah. Makin lama kan jadi dalam tanda kutip beracun, makin besar gulanya. Kayak gitu, diabetes tuh kayak gitu. Nah, kenapa muncul cerita bahwa diabetes nggak boleh makan ini itu? Sebenarnya sih kalau secara teori harusnya boleh ya, makan manis pun boleh. Cuman yang jadi masalah adalah
Kita ini kan manusia ya, kita nggak bisa ngitung dengan benar gitu ya, tanpa alat yang mumpuni atau tanpa pengawasan yang benar. Mungkin kalau kita makan apa gitu, permen segini gitu, atau cake gitu ya, cupcake segini, fine lah, mungkin nggak akan terlalu merusak atau memperparah diabetes kita gitu, atau di orang yang normal nggak akan terlalu bikin itu. Tapi kalau misalkan kita kita biasanya kalau kita udah makan, apalagi yang manis-manis ya, yang gula, udah makan kebablasan. Makanya terkadang ada orang yang bilang udah nggak usah makan manis aja karena mereka cari aman gitu, bahwa jangan makan yang manis karena kita sangat-sangat mudah untuk keterusan. Sama kayak ini contoh lainnya, bukan bukan kita keterusan, tapi kita kita sangat mudah terlena ya atau tertipu. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat minuman manis, misalkan beli di minimarket, di supermarket, minuman kemasan yang botol gitu, itu gulanya udah banyak banget gitu. Sementara pas diminum rasanya ya manis aja gitu. Tapi sebenarnya gulanya banyak banget. Kalau teman-teman lihat, coba aja, silahkan coba pas ke minimarket gitu, lihat, masuk buka kulkasnya, ambil satu minuman aja random. Biasanya gulanya itu minimal 20 gram. Dan yang lebih jeleknya lagi, 20 gram itu satu takaran saji. Biasanya satu botol itu dua takaran saji, ada yang tiga. Jadi kalau minum satu botol itu minimal 20 gram dikali 2, 40 gram. Itu udah banyak banget untuk sebuah gula doang ya. Itu udah banyak banget, sehingga makanya muncullah pendapat bahwa orang orang diabetes nggak boleh makan yang manis, nggak boleh makan itu, ini, itu, karena itu terlalu mudah untuk membuat kita terlena sehingga menaikkan gula darah terlalu tinggi. Gitu ya, mungkin penjelasannya seperti itu. Dan memang diabetes harus sangat dijaga makanannya ya. Terus harus suntik insulin dan atau metformin, dan atau minum metformin terus. Saya dari dulu sampai sekarang saya udah tahu minimal ada 3 orang yang sudah enggak apa namanya, obat sama sekali untuk diabetesnya. Cuman mereka harus apa namanya, kontrol ya, tiap minimal sesekali lihat gula darahnya pakai mesin tes gula darah yang mandiri, atau ke lab untuk cek HbA1c namanya. Itu istilah untuk tes, intinya tes gula darah yang lebih advance lagi lah. Nanti akan saya jelasin kalau misalkan banyak yang mau ya, dijelasin apa itu HbA1c sama pengaruhnya. Gitu. Memang pola makannya selamanya harus dijaga ya. Dan ada yang bilang diabetes tuh nggak bisa sembuh, selamanya harus insulin sama atau metformin. Nanti lama-lama makin parah makin parah. Ibaratnya udah kayak kena apa namanya, hukuman mati. Tapi pada dasarnya ya, orang yang udah kena diabetes masih bisa menikmati hidup sehat dan lama ya, ibaratnya ya. Masalah mati ya urusan Tuhan, tapi minimal bisa hidup sehat cukup lama. Saya udah kenal 3 orang minimal yang udah kena diabetes. Salah satunya udah hidup ya dari sejak kena diabetes sampai sekarang udah 30 tahun lebih. Dia udah apa namanya, masih hidup lah, maksudnya masih sehat, masih nggak terlalu banyak. Kalaupun ada komplikasi mungkin yang kecil-kecilan kayak gitu loh, kayak gitu. Jadi udah nggak perlu insulin atau metformin lagi karena memang gaya hidupnya dijaga. Nah, mungkin karena gini, diabetes harus insulin terus dan atau metformin terus. Itu karena masalahnya kebanyakan orang susah untuk menjaga pola makan setelah kena diabetes. Bahkan yang sehat pun jaga pola makan susah. Coba teman-teman kalau misalkan ke dokter, biasanya advice nomor 1 apa? Diet and exercise. Apa? Diet itu bukan diet nggak makan pengen kurus ya. Diet itu pola makan harus diubah, dijaga, atau dimodifikasi sedemikian rupa, dan exercise. Exercise itu olahraga atau gerak aktif lah kayak gitu. Biasanya orang yang kena diabetes lalu harus insulin dan metformin terus, satu dari dua ini udah agak terlupakan. Itu jadi masalah makanya. Sehingga pas cek gula darah, oh masih tinggi, insulin lagi, metformin lagi, cek gula darah masih tinggi kayak gitu. Sementara kalau orang yang diet sama exercise-nya bener, mudah-mudahan insya Allah bisa normal gula darahnya gitu. Nah, saya ngomong ini bukan sembarang ngasal, wah enak aja lu, emang gimana nih. Saya ada buktinya ya. Sekarang bisa dibilang insulin saya pemakaian sangat jarang. Dulu pas pertama kali masuk rumah sakit saya dikasih resep cukup banyak ya. Mungkin harus sehari 3 kali yang Novorapid tuh, yang warna oranye sama hijau, 3 kali suntik nih setiap sebelum makan. Sama sebelum tidur kasih yang warna putih, lupa namanya apa. Pokoknya insulin warna putih lah. Jadi sehari 4 kali nih, tojos ditusuk sini terus nih. Kalau nggak di sini, di sini. Cuman sekarang saya mungkin 2 hari sekali aja atau sehari sekali saya pakainya. Dan itu gula darah saya masih normal. Ini saya ada buktinya. Ini alat cek gula darah saya. Saya bisa nunjukin beberapa historinya ya.
Nah, ini tadi beberapa jam yang lalu, ini saya ngerekam ini malam, ini pas masih agak sorean tadi, ini saya di 98 ya. Ini udah ini loh, udah dianggap bagus loh, karena gula darah orang normal itu 70 sampai 100. Terus sebelumnya lagi sorean dikit di 92. Ini nggak tahu nih saya kelihatan atau nggak nih dari kamera, tapi mudah-mudahan kelihatan 92. Terus ada lagi, dan kalau habis makan itu harusnya di bawah 140. Dan kalau orang yang udah kena diabetes dijaga sampai di bawah 180. Orang normal di bawah 140 habis makan. Ini saya 124, makan tadi, ini tadi siang. Gitu. Jadi sebenarnya menurut saya udah lumayan oke ya. Dan ini kemarin malam, habis makan malam, masih 98 ternyata. Ini habis makan malah. Kenapa? Itu gimana caranya? Ya nanti kita bahas ya secara mendetail ya. Tapi pada dasarnya insulin dan atau metformin itu ya tetap bisa kita skip, cuman ya tetap ada resikonya. Jadi kalau untuk teman-teman yang udah kena diabetes mutusin untuk saya nggak mau insulin lagi, tanya ke dokter apa kondisi yang memperbolehkan saya nggak insulin lagi, atau apa kondisi yang nggak memperbolehkan saya nggak metformin lagi. Intinya dilihatnya kayak gitu. Yang berikutnya, diet ini itu paling bagus buat diabetes. Ada yang bilang very low carb diet terus keto ya, itu sangat bagus buat diabetes. Keto itu ini, jadi dietnya kita makannya lemaknya tinggi. Jadi harusnya lemak yang baik ya. Lemak yang baik itu kayak dari minyak ikan, dari alpukat, dan berbagai macam produk hewani ya. Lemak yang baik, terus karbohidratnya hampir tidak ada. Pokoknya dikit banget lah. Itu katanya membentuk reaksi mengkondisikan tubuh biar pada kondisi ketosis atau memakan lemak untuk energi. Jadi nggak ada masalah yang tadi dengan gula masuk ke darah, ada insulin lalu harus dimasukin ke dalam sel. Kalau diabetes kan ada masalah itu, sehingga switch diganti menjadi ketosis atau makan lemak. Itu ada yang bilang kayak gitu. Atau ada yang harus full vegan. Coba ini mungkin diabetes karena emang banyak masalah di ini juga ya, dalam tanda kutip inflamasi di dalam tubuh. Katanya inflamasi banyak didapatkan dari lemak hewani, sehingga kita harus full vegan. Ada yang bilang kayak gitu. Atau ada yang bilang, kita harus sangat low carbohydrate dan protein itu banyak dibutuhkan. Kita harus full carnivore. Banyak banget yang bilang ABC kalau teman-teman lihat di YouTube, searching aja diet for diabetes gitu. Isinya macam-macam deh, mulai dari tadi keto, mungkin ada yang diet paleo itu yang kayak diet manusia purba, jadi masakannya diolah dan bener-bener seminimal mungkin diolahnya, dan bener-bener kayak orang purba. Jadi kalau makan daging semuanya, jadi ya mulai dari kepala sampai ekor dihabisin semua. Terus kalau perlu makan buah yang wild gitu ya, yang berry kayak gitu, terus sangat sedikit sekali pemrosesan. Ada yang kayak gitu, ada yang mediterania dan segala macam. Mana yang paling bagus buat diabetes? Sebenarnya pada dasarnya kalau diet itu, kalau kita lihat ya, kalau kita hilangkan prejudis bahwa keto paling bagus, hilangkan prejudis bahwa carnivore paling bagus atau vegan paling bagus. Kalau dilihat semua diet itu pada dasarnya akan memberikan benefitnya sendiri. Kalau dibandingin dengan pola makan modern ya, definisi pola makan modern itu ya high sugar, banyak yang digoreng, junk food, fast food, gulanya banyak stres dan segala macam. Mungkin kayak makanan ya fast foodan gitu kan, burger yang lemaknya gede, tinggi, fried chicken segala macam. Ya kalau dibandingin sama itu, diet yang tadi disebutin jauh lebih sehat. Jadi semuanya udah ada. Kalau kita shift dari diet itu dari cara makan modern tadi ke cara makan yang diet yang tadi, salah satu aja, itu udah jauh lebih sehat gitu. Kayak gitu. Jadi jangan dibilang yang lain bakal sehat banget atau enggak. Tapi fokus pada diet itu tidak melihat bigger picture. Tadi saya udah bilang apa? Pas diabetes, dokter pasti akan nyuruh diet and exercise. Ini berarti diet ini cuma hanya satu piece of the puzzle. Exercise yang penting juga. Mungkin gini ya, mungkin kalau di diabetes saya berani bilang bahwa exercise itu sedikit lebih penting daripada diet. Sedikit ya, mungkin kayak 51-49% gitu. Kenapa? Karena gini, tadi kita kembali ke penjelasannya diabetes tadi ya. Saat ada gula yang berasal dari makanan, mau masuk ke dalam sel-sel tubuh ya, semua sel tubuh harus pakai insulin. Nah, masuk. Ada suatu ketika di mana sel-sel tubuh ini menolak insulin dan gulanya tadi, sehingga terjadilah diabetes. Gimana biar nggak menolak? Dalam tanda kutip, tubuh kita harus beneran lapar gitu ya. Maksudnya lapar tuh butuh gula banyak gitu. Atau butuh nutrisi banyak yang berupa glukosa tadi. Caranya gimana? Ya ibaratnya kayak gini deh.
tubuh kita itu apa? Mobil ya, mobil. Saat kita jarang gerak, tapi diisi bensin, ya udah, bensinnya gitu-gitu aja kan di tangkinya kan. Kita nggak pernah gerak lagi, mobilnya nggak pernah dinyalain, isi bensin lagi, tumpah lama-lama. Kurang lebih kondisi diabetes itu mirip kayak gitu, analogi gampangnya ya. Lama-lama tumpah, jadi diisi bensin, isi bensin. Nah, gimana caranya biar saat saat ada makanan masuk atau saat ada bensin masuk, pas diisi nggak tumpah? Ya mobilnya dibawa jalan, gitu kan? Bawa driving ke Jakarta, dari Bandung ke Jakarta, dari Jakarta ke Bandung, ke Solo, ke Surabaya, apalah segala macam. Nah, makin banyak gerak, makin banyak selnya ini, tangki bahan bakarnya itu habis gitu. Begitu tangki bahan bakarnya habis, gula dan insulin bisa dengan mudah masuk. Jadi bodoh amat mau makan apa aja, mau diet apa aja, karena ya akan jadi itu tadi. Kalau misalkan nggak bisa masuk ya nggak akan masuk gitu aja. Kalau nggak bisa masuk ke sel. Tapi begitu selnya tangkinya udah kosong karena kita gerak atau karena kita banyak aktivitas, gampang. Bahkan kalau ada penjelasan di apa namanya, di secara saintifiknya ya, maksudnya sel-sel otot ya, sel-sel otot itu kalau kita lagi gerak yang intensif, kayak lagi lari, lagi angkat beban atau lagi berantem kayak gitu, itu nggak butuh insulin, mungkin butuh insulin sangat dikit biar bisa langsung gula itu masuk ke dalam sel kayak gitu. Jadi masalah diabetes itu kan karena gula darah. Gula darah ya kalau misalkan pertama dari diet ya, diet itu dengan mengurangi asupan gula, oke fine, bener, gula atau karbohidrat. Tapi yang pada dasarnya si gula atau karbohidrat yang udah masuk yang karena kita makan itu harus dibakar. Bakarnya gimana ya? Dengan gerak. Kan tadi saya bilang kan, gula sebagai nutrisi akan dimasukkan ke dalam sel tubuh. Nah, sel tubuh apa yang paling banyak? Saya berani bilang kalau dari berat ya, mungkin salah satu yang paling berat adalah sel otot. Otot apa? Otot rangka buat gerak. Nah, otot yang paling besar di mana? Otot yang paling besar kalau teman-teman tahu itu di kaki. Dari daerah yang paling besar banyak otot itu ya dari pantat, paha, sama mungkin punggung-punggung bagian bawah juga. Yang itu sangat-sangat diperlukan untuk gerakan-gerakan seperti jalan, lari, dan sebagainya. Nah, makanya dokter sering bilang kalau misalkan diabetes, banyakin jalan ya Pak, banyakin lari atau ya nggak usah lari deh, jogging-jogging pelan, jalan aja. Jadi mungkin jalan 20-30 menit sehari lah, atau kalau misalkan susah ya tiap azan ke masjid paling berapa sih? Masjid 50-100 meter gitu kan. Itu udah membantu banget juga gitu. Jadi gitu ya. Kalau mau lebih intens lagi ya angkat beban karena ototnya bener-bener kepake semua gitu, kayak nge-gym gitu ya, istilahnya nge-gym atau yang lainnya lah, olahraga lainnya kayak gitu, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan gula kita makan lalu gula darahnya naik, terus tapi otot kita tangkinya besar gitu ya, ya gula darahnya tinggal masuk ke otot, ya jadi tangki kita jadi glikogen namanya, udah disintesis jadi glikogen, jadi gula otot atau tangki, ya ibaratnya tangki bahan bakarnya otot gitu. Jadi tadi ya diet dan exercise. Karena kita harus melihat bigger picture-nya. Masalah mana yang paling bagus mungkin nggak tahu, harus coba satu-satu kali ya. Dan tiap orang mungkin beda. Tapi tadi diet dibandingin sama pola makan modern itu sangat-sangat ya udah antara keto, vegan, carnivore, apa namanya, Mediterania dan segala macam itu akan udah jauh lebih sehat dibandingin pola makan modern. Tapi diet itu hanya satu bagian. Bagian kedua adalah exercise. Makanya diabetes harus lebih aktif. Kalau nggak bisa, saya belum berani nge-gym bang, atau saya belum berani, saya nggak bisa lari apa segala macam. Ya apa kek, beres-beres rumah, jalan aja udah, kayak gitu. Zaman sekarang kan, ya mungkin salah satu penyebab masalah diabetes ya kita terlalu males ya. Zaman sekarang tinggal order makanan online, dapat. Kalau mungkin zaman-zaman dulu, zaman saya masih SMP SMA mau makan ya jalan, kalau misalkan nggak ada makanan di rumah jalan ke itu apa namanya, ke warung, ke warteg gitu, atau ya mungkin dulu naik motor masih mending, masih jalan ke garasi ngeluarin motor. Sekarang tinggal pakai HP, tek tek tek, dapat. Makanya sangat-sangat kurang apa namanya, gaya hidup kita saat ini sangat-sangat sedentary gitu ya. Oke, terus yang keempat, diabetes nggak boleh puasa. Nah, ini kita lihat dulu kenapa ada statement seperti itu. Nah, karena gini, kemungkinan ya. Oke, saya udah puasa saya walaupun saya ada diabetes, saya kemarin puasa dan alhamdulillah nggak ada masalah.
Ya saya bayar utang puasa, saya pas Ramadan tahun lalu bolong. Kenapa? Ada orang bilang diabetes nggak boleh puasa. Sebenarnya hati-hati karena gini, saat kita tergantung sama medikasi ya, baik itu insulin atau metformin, itu kan suntik insulin itu benar-benar untuk apa namanya, menurunkan gula darah ya, menurunkan gula darah. Metformin juga sama untuk menurunkan gula darah. Jadi dalam tanda kutip tubuh kita dipaksa untuk nurunin gula darahnya. Nah, yang jadi masalah saat kita puasa, gula darah turun, tapi nggak ada masukan karena puasa kan nggak makan. Gula darahnya jadi turun ke level yang berbahaya. Jadi buat referensi aja, gula darah orang normal itu kan antara 70 sampai 100. Antara 100 sampai saya lupa berapa, 110 apa 100 100 sampai 125 kalau nggak salah itu prediabetes. Di atas 125 itu udah dianggap diabetes. Kalau nggak salah itu mungkin plus minus 1-2 poin. Terus kalau habis makan, gula darah orang normal itu di bawah 140. 140 sampai 180 itu prediabetes, di atas 180 diabetes. Itu ya, gula darahnya kayak gitu. Nah, di bawah 70 itu namanya hipoglisemia, kekurangan gula darah, akan nggak ada energi. Itu mungkin bisa jadi di beberapa kasus akan lebih berbahaya dari gula darah yang tinggi, karena nggak ada energi sama dengan mengancam nyawa kalau kayak gitu. Nah, makanya begitu puasa, apalagi pakai insulin atau metformin atau obat-obatan yang sengaja untuk nurunin gula darah, itu berisiko untuk gula darahnya turun. Tambah lagi nggak cuma puasa ya, mungkin olahraga yang berat. Diabetes nggak boleh olahraga berat. Ya kalau diabetesnya sambil itu tadi, obat-obatan yang tadi, lalu olahraga berat, ya akan habis gula darahnya, akan berbahaya. Jadi gitu ya. Itu mungkin mudah-mudahan menjawab tentang mitos-mitos diabetes yang beredar di masyarakat ya. Mungkin ada banyak lagi mitosnya, mungkin kalau mau saya bahas, nanti silahkan sebutin di komen ya. Tapi itu tadi yang tadi udah saya bahas dan ada alasan apa sih di balik mitos tersebut gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan mungkin kita jumpa lagi di video berikutnya ya. Terima kasih telah menonton.